Allah, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, lewat perpanjangan umur yang Kau berikan dalam hidup kami ada sebagaimana anak-anak Tuhan. Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami merasakan bagaikan ada di Goshen, dalam lindungan Tuhan, dalam kasih sayang yang daripada Tuhan adanya. Dan sebelum kami aktivitas live, kami utamakan Engkau dia segala-galanya. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-36. Kita bagi dalam 3 bagian saja ya. Matius pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 14 ayat pertama sampai 12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata pada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Pilatus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tapi pada hari ulang tahun Herodes menarikan anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepada apa saja yang diingininya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya. Disuruhnya disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan pada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Kita melihat satu rahasia yang indah yang dapat kita petik. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-6. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodes di tengah-tengah mereka yang menyukakan hati Herodes. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan hati Herodes. Di hari ulang tahun, betapa penting kita memperhatikan apa yang kita kerjakan dalam suasana pesta. Undanglah Tuhan selalu. Dalam suasana pesta, undanglah selalu akan Yesus. Bagaikan kita ingat akan korban Yesus. Kalau saudara perhatikan, di hari-hari besar, maut merajalela. Maka kita sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Yesus, di hari-hari besar kita selalu mengundang Yesus, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun anak, maupun apa yang sifat hari raya itu. Kita mengundang Tuhan. Kalau tidak undang Tuhan, yang ada datanglah iblis. Itulah yang dikatakan. Apa yang dikatakan tadi? Di dalam pesta itu biasanya dipanggil
daging. Biasa pesta itu kalau tidak disertai dengan pribadi Kristus, kita nggak undang Yesus, yang datang hanya kedagingan, yang sering merusak rumah tangga, yang sering merusak suatu hidup, yang sering merusak karena kedagingan itu datang dalam hidup manusia. Saudara perhatikan pesta, pesta apa saja. Kalau ditanda ini yang tidak undang Tuhan, yang hadir adalah daging atau kadang daging. Kenapa? Sebab daging dan roh bertentangan. Sebagaimana firman Allah berkata pada Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat yang ke-28, bagaimana buah-buah roh, buah-buah daging, bahkan keinginan daging dan keinginan roh. Sebab dikatakan firman Tuhan pada ayat 17, Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa yang kamu lakukan kehendakmu itulah keinginan daging. Tidak mau hidup dalam pimpin roh. Ya, betapa penting pagi hari ini saudara undang Tuhan, saudara mencari Tuhan. Saya bangga dengan saudara. Saudara akan mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, bagaikan menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara dan bersekutu dengan Tuhan. Yang akhirnya terdapat itulah roh. Tapi keinginan daging dan dalam pesta, maka tak perlu undang. Maka pesta ada apa yang terjadi karena keinginan daging, timbullah korban. Itulah kepala Tuhan. Tapi kita sudah mendapat korban, itulah korban Kristus dijual juga. Sebab kenapa? Kita milik Kristus. Kita milik Kristus, maka daging akan disalibkan. Sebagaimana firman Allah dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, orang itu menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas. Kita hidup dalam milik Kristus, pasti kita utamakan Tuhan. Saudara milik Kristus, saudara milik Kristus, berarti saudara datang pagi-pagi, datang pada yang mempunyai Tuhan Kristus. Itulah pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara tidak milik Kristus, saudara tidak akan datang kepada Kristus. Karena saudara merasa milik Kristus, saudara mau menyalibkan daging. Kita tidak terburu-buru kerja, tidak terburu-buru pergi. Tapi utamakan Tuhan. Lihat sekali adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi. Berarti saudara hidup dan pimpinan Roh Kudus. Kita hidup dan pimpinan Roh beda. Kita akan masukkan buah-buah roh dalam hidup kita. Dan melangkah hari ini kita hidup dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita hidup dan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita hidup dan pimpinan Roh Kudus yang akan bekerja, berkarya di saudara. Amin. Benar Bapa di surga. Pesta membutuhkan korban. Itulah korban Kristus yang menjadi dambaan buat kami. Tanpa korban Kristus yang datang korban, itulah korban daging akan menjurus pada kebinasaan. Yohanes Pembaptis karena keinginan hawa nafsu daripada Herodes. Biar kami jadi anak-anakmu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan keinginan daging kami, Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Dan kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawat, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang tugas depan. Berkati hikmat yang dari Tuhan. Pelihara mereka semua bisa membangun perang melawan virus corona. Biar belas kasihan terjadi buat bangsa Indonesia. Mereka mau taati vaksin, mereka memperhatikan protokol kesehatan, dan belas kasihan terjadi. Yang sakit semakin berkurang, meninggal semakin kurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapak dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus. Saudara, hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.